Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Hervin Yogi Pradikta selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang saya hormati, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isna Fadila dengan NPM 2021020272, Prodi Hukum Tata Negara, kelas C, semester 4, UIN Raden Intan, Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode hukum Islam. Yang pertama, yaitu langsung saja objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep usul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadi. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mu'alaf dengan bentuk al-iqtida, al-takhir, al-wa'di. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Cuhaya S. Praja menyebut kitab sebagai al-muqaddabih, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Cuhaya S. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iqtida atau imperatif ialah tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan disebut dengan wajib, sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa disebut dengan haram. Al-takhir atau fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mu'alaf untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya. Yang disebut dengan al-ibahah, perbuatannya disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu ada ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Kemudian yang kedua ada nab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama ada fardu, yang kedua wajib, yang ketiga tahrim, yang keempat qaharah tahrim, yang kelima qaharah tahzih, yang keenam nab, dan yang terakhir ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi, jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zani, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat disebut haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zani, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan takhlifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Tahlifiyah disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wad'i ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain atau musahab, atau sebagai syarat yang lain atau masyrut, atau sebagai penghalang, makni adanya yang lain. Hukum wad'i dibagi 3, yaitu yang pertama ada sebab, yang kedua ada syarat, yang ketiga ada makni. Tafsir salah satu metode pengajuan hukum Islam. Al-Quran dalam sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian, nas-nas yang terkandung di dalamnya ditunjukkan untuk mukallaf. Maka, untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan sunnah telah muhkamah, campur tangan akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya
munasabah al-ayah. Tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad sebagai metodologi pengalihan hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-mayaqqah, sulit, berat, susah, atau sungkar. Menurut Rahman Syafi'i, secara etimologis, kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan. Juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan. Kata juhdah yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan menggerakkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh, tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takfir, berpikir biasa dan sederhana. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syariat yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah yang pertama, pengarahan akal pikiran para fuqaha dan usuliyin. Yang kedua, menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. Yang keempat, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. Yang kelima, dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezaniannya. Yang keenam, atau yang terakhir, hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.